Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi di video kali ini saya akan memperjelas tentang PSU yang saya modif. Videonya saya modif yang beberapa bulan lalu ya. Videonya ada di sini. Silahkan klik ya. Kemudian untuk mematikan auto protect PSU seperti ini, ada juga videonya bagian sini. Silahkan klik yang ini. Nah, di sini ada beberapa teman yang tanya, termasuk juga di komentar-komentar YouTube. Dia pertanyakan bagaimana cara pasang switch rotarinya. Jadi fungsi switch rotary ini hanya sekedar display guys ya, display. Jika saya tidak pakai ini, kita membutuhkan beberapa display sesuai output. Output ada 4, 5 bahkan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tapi ini kita tidak hitung karena ini USB tidak pakai display. Jadi saya pakaikan rotary itu agar kita bisa lihat semua tampilan outputnya di sini, termasuk ampernya ya. Tapi tidak secara bersamaan satu-satu. Jika kita pilih 12 volt, akan 12 volt yang akan tampil di sini. 5 volt, 5 volt yang akan tampil. Gitu guys. Tapi itu tidak bisa kita pakai ketika on ya. Jangan. Saya sarankan jangan seperti ini ya. Contohnya. Ini sekarang kondisi 5 volt ya. Ini adjustnya kita juga bisa turunkan ya. Kalau kita mau putar ke 3,3, saran saya matikan dulu ya, karena itu berisiko. Matikan baru opor ke 3,3. Jadi yang tampil 3,3. Jadi di sini bisa sampai 1,7 volt. Maksimal 3,3 ya. Kecuali kita matikan. Jadi saya pakai auto protect on off. Jadi kalau saya tambahkan tegangan lebih tinggi, dia akan mati otomatis. Mati otomatis ya, kecuali saya matikan auto protect, dia akan nyala dan maksimalnya cuma 3,9. Oke. Terus jika kita mau pindah ke 12 volt, kita harus matikan dulu, kemudian opor ke 12 volt. Nah, ini bisa sampai 13,3 volt ya. Rendahnya bisa sampai 5,8. Jadi dia ketemu di maksimal 5 volt. Nah, kemudian jika kita ingin lagi pindah ke switch yang ini ya, khusus 24 volt, itu kita putar, tampilannya seperti ini ya. Maksimal dia cuma 26 volt. Tapi ini ampere sangat kecil ya, hanya 1 ampere ke bawah. Jadi kenapa saya keluarkan ini, itu fungsinya untuk bisa dipakai nyalakan lampu LED yang membutuhkan ampere-ampere kecil, atau cas baterai drone bisa, tapi harus pakai balance ya, seperti ini. Ini kan membutuhkan 15 volt input, 15 volt, tapi ampere kecil. Jadi di sini output untuk ke baterai itu bisa saya sering pakai. Kemudian bisa juga dipakai untuk mengukur dioda sener ya. Nah, jadi sengaja saya keluarkan. Saya modif sebuah PSU ini, saya ingin itu PSU ini serba fungsi. Tidak hanya 12 volt saja yang saya keluarkan, tapi semuanya saya tidak ada rubah ya, tetap. Jadi ini PSU masih bisa dipakai menghidupkan komputer PC, dan banyak komputer atau alat elektronik lain biasa membutuhkan 2 output, yaitu 12 volt dan 5 volt. Jadi ini diperlukan gitu guys. Jadi ini untuk adjustnya. Ini auto protect juga masih ada. Ini USB, kita bisa pakai alat-alat elektronik yang membutuhkan USB 5 volt ya,
Ini sama fungsinya di komputer atau laptop, kita colok USB gitu. Oke, untuk yang ini saya akan perlihatkan bagaimana pemasangannya. Ini sangat mudah. Saya akan buka dulu ya. Oke guys, ini dia tampilannya rotary switch-nya ya. Mungkin teman-teman kurang jelas kalau lihat seperti ini. Jadi saya bisa lempar ke kertas. Jadi seperti ini ya contohnya. Jadi rotary switch, saya ambilkan contohnya. Ini rotary switch ya. Saya akan bongkar demi teman-teman. Jadi jangan lupa ya, bantu juga saya like, share video saya, dan jangan lupa pencet tombol subscribe untuk update video selanjutnya. Oke guys, jadi ini saya sudah bongkar. Nah, rotary switch itu ada beberapa macam. Ada 1x12, ada 2x6, ada 3x4. Jadi kalau untuk PSU ini saya pakai 2x6 karena hanya dua fungsi, yaitu voltmeter dan ampermeter. Jadi contohnya itu 2x6 ya, dua pin tengah dan pinggir itu tetap 12 tapi dua bagian. Pin satu ini ada 6 juga koneksi sebelah, kemudian di sebelahnya lagi demikian ada 6 juga. Nah, untuk menghubungkan kabel-kabel ini teman-teman, jadi dari voltmeter itu ini ya, ini voltmeter ampere, ini kabel ampere ya untuk voltmeter. Jadi ini yang keluar ini merah, ini negatif ya, ground, tapi entahlah kenapa ini warna merah. Jadi ini keluar warna merah ke jack negatif sini ya, merah. Cuma saya ganti kabelnya hitam. Kemudian ini masuk ke pin tengah ya, pin tengah. Ini ground, ini yang ampere. Kemudian dari mesin, dari board, modul ya, kita pasang di luar. Nah, jadi 3 output itu 3,3 volt, 5 volt dan 12 volt itu satu ground dia. Jadi jika teman-teman koneksikan di sini, ini ya, silahkan shortkan ini 3 pin bagian luar karena dia satu ground. Kemudian untuk 24 volt, nah ini yang mungkin teman bingungkan. Ini karena memang dia ini beda groundnya ya, beda minusnya. Jadi minusnya ini kita ambil dari kabel biru sesuai di setiap stiker itu ada memang minus 12. Jadi jika minus 12 dan plus 12 itu diukur outputnya 24 volt lebih. Jadi untuk yang negatifnya yang 24 volt ini kita tidak bisa gabungkan ke ground. Jadi kita pasang di pin tersendiri dia. Nah, kabelnya itu warna biru ya. Rata-rata di PSU itu standarnya warna biru minus 12 volt. Jadi dia di pin tersendiri. Jadi ini 3 tadi 3,3 volt, 5 volt dan 12 volt gabung ground, dan 24 volt minus 12 di sini ya tersendiri. Nah, ketika teman-teman putar, teman-teman membutuhkan multimeter digital yang ada mode buzzer yang berbunyi ya, atau lampu. Karena ketika kita memutar ini switch, kita harus cari juga di sebelahnya pin yang mana ketemu. Jadi seumpama kita putar ke sini ini ya, tadi yang 3, anggaplah kita pasang di sini 3,3 volt, berarti plusnya di sini untuk output volt itu harus 3,3 volt juga. Yang kabel kuning ya, jadi kabel kuning itu di pin sebelah yang tengah, ini kabel hitam yang besar ampere. Nah, ini kabel kuning kecil ya. Untuk ada lagi kabel kecil itu merah dan hitam, itu adalah supply untuk
Voltec ini supply-nya. Jadi itu terserah teman-teman mau dikasih di 12 volt atau 5 volt, 3,3 volt bisa, bahkan di sini 24 volt juga bisa. Itu maksimalnya 30 volt. Jadi seperti ini ya gambarnya. Nah, contohnya ini ya. Jadi ini anggaplah pin tengah ini pin tengah ampere ya, ini volt kabel kuning kecil, ini ampere yang kabel hitam. Jadi di pin ini kita shortkan di luar untuk 3 output, 3,3, 5 volt dan 12 volt kita shortkan. Kemudian minus 12 kabel biru tersendiri ya. Nah, ketika kita ini kan ada simetrisnya, ini sejajarnya ini untuk pin sebelah. Jadi jika kita pasang di sini 3,3 volt sejajarnya ya. Jadi di sini bisa kita pasang antara 3 ini bebas, mau 3,3 volt di sini atau di sini 5 volt, di sini 12 volt atau dibalik bisa. Nah, ketika kita putar sampai ke sini minus 12 volt ini di pin ini berarti jika berbunyi ini adalah untuk pin plusnya 24 volt. Jadi kita ambil di 12 volt. Jadi silahkan shortkan 12 volt ya, ambil kabel jumper ke sini. Kalau seumpama di sini 12 voltnya, kalau di sini 12 voltnya berarti kabel ke sini jumper. Nah, berarti 12 volt dan minus 12 volt. Seperti itu guys ya. Mungkin bisa dipahami. Mungkin seperti itu untuk pemasangan rotary switch-nya. Mudah-mudahan jelas ya. Kalau masih kurang jelas ya nanti kita bahas lagi di komentar. Oke. Jadi jangan lupa kalau modif itu lepas ya kapasitor biru di sini yang menghubungkan ke AC DC ground ya, khusus ground, biar bodinya ini tidak ngontak ya. Ini seperti ini, saya tidak pakai sandal karena saya sudah tidak khawatir ini tidak ngontak lagi. Ini tidak ngontak. Tuh, ini tidak ngontak guys. Untuk modifikasi PSU, saran saya guys, carilah PSU yang menggunakan IC control 494 K7500 atau 7500, mau dia AZ 7500 atau huruf apa, yang jelasnya 7500 dan 494, dan satu lagi 7520 itu bagus dimodif ya. Kalau yang lain itu ya agak sulit dimodif, mungkin bisa dimodif tapi auto protectnya itu agak sulit ya dimatikan. Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Semoga ada manfaatnya guys. Semoga terjawab juga yang bertanya ya cara pasang rotary switch-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.